Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahimakumullah. Saat ini kita sedang berlaga di medan perang melawan keadaan. Keadaan yang membuat banyak orang menjadi panik, takut, resah, susah, risau, galau, khawatir, was-was, mencaci, memaki, mencerca, tidak sabar dan tidak bersyukur. Kita tidak boleh kalah dengan keadaan tersebut. Kita kalahkan keadaan dengan menjaga hati. Hati kita harus tetap jernih, tidak boleh terkotori dengan limbah-limbah kepanikan dan ketakutan. Hati kita tidak boleh dilanda kepanikan dan ketakutan, tapi harus tetap menjaga kewaspadaan. Ibadah jangan ditinggalkan, tapi protokol kesehatan juga jangan diabaikan. Ikhtiar lahir tetap dijalankan, tapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai menjauh dari hati sanubari kita masing-masing. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, situasi saat ini memang berbeda, tidak seperti biasanya. Keadaan di sekitar kita beberapa bulan ini mungkin tidak sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Kondisi perekonomian sebagian besar mungkin beberapa bulan ini mengalami penurunan dan terus melemah. Situasi dan kondisi memang berubah, tapi hati kita tidak boleh berubah. Dalam menyikapi perkembangan terkini, sesulit apapun keadaannya, hati kita tidak boleh goyah dan iman tidak boleh melemah. Mari kita terus mengasah senjata sabar dan syukur kita. Inilah saatnya kita diuji oleh Allah Ta'ala. Apakah kita selama ini benar-benar memiliki sifat sabar dan syukur, atau justru sebaliknya, sabar dan syukur yang selama ini hanya slogan di bibir kita saja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang, apalagi sebagai seorang muslim, pasti menginginkan keberuntungan dalam hidupnya. Hendaknya dia akan berusaha untuk meraih keberuntungan itu, baik keberuntungan yang berupa materi, kepercayaan dari orang lain, jabatan atau pekerjaan tertentu, popularitas, penghargaan dari sesama, nama baik, rapor ataupun nilai yang memuaskan, dan lain sebagainya. Berbagai macam keinginan tersebut tentu tidak semuanya bisa terpenuhi, sangat tergantung kepada hidayah dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Namun berusaha dengan sungguh-sungguh adalah tuntutan yang harus dijalani dalam kehidupan ini. Bagi seorang muslim yang khusyuk, manakala keinginan duniawinya tersebut tidak terpenuhi, dia tidak akan menganggap hidupnya sia-sia, apalagi sampai putus asa. Dia tidak merasa hal itu sebagai kerugian yang besar. Masih ada harapan yang lebih mulia untuk diraihnya, yakni menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala serta jaminan masuk surganya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab menyadari sepenuhnya bahwa yang dikatakan merugi adalah bila tidak bisa menjalankan perintah Allah dengan baik, yakni dalam beriman dan beramal soleh, nasihat menasihati di jalan yang benar, dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Walas innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, melengkapi sekaligus menguatkan keimanan kita, khususnya ketika keinginan duniawi tidak terpenuhi, dengan harapan jangan sampai mudah terjebak dalam penyesalan serta kerugian yang berkelanjutan. Nabi SAW memberikan resep khusus. Di dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un idza kunna fika fala 'alaika mimma fataka minad dunya hifdun amanatin wa sidqun hadisin wa husnul khaliqatin wa 'iffatin min tu'matin." Artinya 4 perkara apabila keempatnya ada padamu, maka tidak merugilah engkau dari apa yang tidak engkau peroleh dari dunia, yakni benar dalam berbicara, menjaga amanah, akhlak yang baik, dan tidak serakah dalam makanan atau dalam mencari nafkah. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, adapun resep pertama adalah benar dalam bicara. Bicara yang benar merupakan salah satu ciri orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Orang yang kaya, populer, tinggi kedudukannya, bahkan dianggap terhormat,
dijadikan tokoh di tengah masyarakat, tapi tidak benar dalam berbicara, maka menjadi rendahlah kedudukannya di hadapan sesama manusia, dan bahkan mungkin sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, kita sebagai Muslim harus bisa menjaga lisan kita dengan benar dalam berbicara. Al-Quran sendiri menegaskan bahwa setiap pembicaraan adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ucapan kita akan dicatat oleh malaikat yang selalu menyertai di kiri dan di kanan kita. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, resep yang kedua adalah menjaga amanah. Kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya amanah. Jasmani yang sehat, harta yang dimiliki, ilmu yang dikuasai, pangkat, jabatan, dan kedudukan yang sekarang ini diduduki, itu semuanya merupakan amanah titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Belum lagi kepercayaan yang diberikan orang lain dalam berbagai hal. Semua amanah itu harus kita jaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab bila yang terjadi sebaliknya, tidak melaksanakan amanah dengan baik, maka dianggap tidak memiliki agama meskipun nyatanya mengaku sebagai penganut agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lah, wa la dina liman la ahda lah. Tidak beriman orang yang tidak memegang amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati. Sidang jamaah rahimakumullah, realisasi menjaga amanah ini adalah manakala kita memiliki harta, menunaikan amanahnya adalah dalam bentuk membelanjakannya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasmani yang sehat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjuang di jalan lurusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang dikuasai dengan menularkan kepada sesama serta meningkatkan martabat kehidupan sesama. Sedangkan kedudukan yang ada pada saat sekarang ini sebagai salah satu sarana untuk menegakkan kebenaran serta memudahkan menyampaikan visi dan misi kebenaran tersebut. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, resep yang ketiga adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik merupakan kekayaan yang paling mahal harganya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki akhlak manusia, termasuk akhlak kita, menjadi objek yang beliau perbaiki. Itu pula sebabnya manakala orang tua telah mendidik anaknya dengan baik, itu menjadi pemberian yang paling berharga ketimbang pemberian harta atau materi dalam hidup ini, sekalipun begitu mahalnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahidu waladahu afdalu min adabin hasan." Tidak ada pemberian yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang lebih baik daripada pendidikan adab atau akhlak yang baik. Sidang jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, resep yang keempat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak serakah dalam makanan atau mencari rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kebalikan dari bersyukur adalah serakah atau tamak, yang merupakan sifat yang tercela, tidak mengenal istilah puas menerima pemberian Allah. Ia bisa tumbuh dan berkembang pesat bagaikan virus canggih yang dapat melakukan mutasi sendiri, tidak peduli kepada sesama, bahkan yang paling parahnya adalah akan menghalalkan segala macam cara untuk memenuhi yang diinginkannya, seperti merampas hak orang lain, korupsi, kolusi, dan lain sebagainya adalah bentuk penyelewengan amanah tersebut. Orang yang tamak akan mengalami kerugian bagi dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Ia tidak memiliki rasa optimisme terhadap hari-hari yang mendatang.
selalu curiga terhadap kemajuan yang dicapai orang lain yang pada akhirnya tidak disukai oleh sesamanya dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah rahimakumullah, selain keempat resep di atas yang bisa menjadikan kita beruntung ketika harta maupun perihal duniawi lainnya lepas dari tangan kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tips agar dicintai oleh Allah dan dicintai manusia. Beliau mengatakan, hiduplah di dunia ini dengan zuhud atau bersahaja, maka kamu akan dicintai Allah, dan janganlah kamu tamak terhadap apa yang di tangan orang lain, niscaya kamu akan disenangi oleh manusia. Zuhud di sini bukan berarti meninggalkan dunia atau bahkan tidak memakai dunia sama sekali, melainkan hati-hatilah. Hatinya lah yang meninggalkan dunia, hatinya diperdi untuk melupakan dunia, hatinya dipelajari untuk tidak mencintai dunia dengan menafikannya, sementara lahirnya sesuai dengan profesi, kedudukan maupun tanggung jawabnya masing-masing, sehingga berdunianya hanya semaunya saja, sekedar menjalani apa yang dia jalankan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahimahullah, semoga kita digolongkan Allah Ta'ala menjadi hamba yang sebagaimana diharapkan dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya tadi di atas, dan diberi pemahaman berlebihan, dikuatkan menjalani kehidupan ini yang akhirnya dimantapkan menapaki jalan ke arah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan 4 perkara yang tidak merugikan dalam kehidupan ini yang dapat kita raih dalam kehidupan ini nantinya, mudah-mudahan menjadikan kita manusia yang sukses di dunia, sukses di akhirat, dan pada akhirnya Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu.